hadirnya putusan MA ini, aparat penegak hukum harus lebih kencang maratonnya. Periksa itu pembeli dan penjual lahan sport center. Kemana uang 152 miliar tersebut? Kalau orang itu masih mempergunakan otak yang dikasih Tuhan sama mereka, yang dikasih pikiran sama Tuhan, ya kan? Harusnya mereka tahu itu salah. Ya, apa kabar saudara? Begitu banyak tayangan kita dan fakta yang kita sajikan kepada Anda terkait dengan sport center. Yang paling menarik dan data yang akurat yang terakhir kami sampaikan adalah tanah sekitar 300 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang bukan milik PTP dan tidak ada HGU sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kami akan membuka data lainnya yang dapat meyakinkan Anda telah terjadi dugaan korupsi secara besar-besaran di proyek sport centernya yang akan digunakan sebagai bangunan sport center untuk Pekan Olahraga Nasional di 2024 mendatang. Dan kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda ada data PK nomor 502 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah mengalahkan permohonan dari PTPN 2 dan menginstruksikan agar segala apapun yang ada di lahan yang diklaim sebagai sport center harus segera dieksekusi. Seperti apa tanggapan dari Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara? Kami saat ini bersama dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara, Fahrul Roji Harap, bersama saya, Prasetyo. Apa kabar, Bang Fahrul Roji? Siap, baik Pak. Ya, Bang Fahrul Roji sudah mendengar ada putusan PK 502. Sudah, lebih tepatnya itu 502 tahun 2021 Pak. Abang masih yakin setelah melihat PK tersebut, masih yakin bahwasannya sport center dalam kondisi baik-baik saja? Tentunya tidak. Artinya kita harus luruskan legal standingnya. Baik. Ya kan? Kita hidup di negara hukum. Jadi nggak ada yang boleh asal tabrak aja. Hari ini kita melihat dan putusan itu ada sama saya. Baik. Putusan Abang juga mengantongin ya? Iya, ada sama saya. Artinya di sini sudah PK. Baik. Peninjauan kembali itu ditolak dan dikalahkan oleh MA, yakni yang dimohonkan oleh PTP 2. Jadi di mana lagi kita katakan itu milik PTP 2? Baik, Bang Fahrul Roji, karena Abang menyampaikan Abang juga saat ini memegang Ini PK. Ini ada sama saya. Boleh di zoom ya? Ya, Saudara bisa melihat ini. sini. Mohon maaf, Bang. Ya. Kita dari atas ya, dari atas. Kita zoom. Ya, saudara di sini jelas ya. Ada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pemberitahuan putusan peninjauan kembali. Ini ya, ini nomor 502 ya. Ini Hasilnya. Ini dia mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari pihak permohonan peninjauan kembali PTP 2. Baik, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara di lahan tersebut sebenarnya sudah tidak sah, Bang ya? Yang pastinya kita berdasarkan ketetapan hukum saja. Kalau orang yang bisa membaca pastinya tahu itu tidak sah. Artinya kita urai dari belakang. Pertama kami datang unjuk rasa ke kantor gubernur memberikan ikrar. Baik. Supaya apa? Belajar membaca, kan begitu. Aksi yang kedua kami memberikan alfabet supaya apa? Supaya tahu ejaan huruf juga, supaya tahu juga membaca biar belajar. Dan yang ketiga hari ini kita tunjukkan putusan MA-nya. Nah, jangan memang betul dalihnya untuk kepentingan umum, tapi jangan
asal tabrak aja begitu. Nah, dengan hadirnya putusan MA ini, aparat penegak hukum harus lebih kencang maratonnya. Ya. Jadi kalau yang selama ini Abang lihat, penegak hukum tidak maraton, Ya, masih lari-lari kecil. Ya, kita tidak bisa menafsirkan hal tersebut. Tapi yang pastinya dengan adanya putusan MA ini sebenarnya sederhana kok apa yang harus diperbuat oleh aparat penegak hukum. Ya, apa menurut Abang? Periksa itu pembeli dan penjual lahan spot center. Kemana uang 152 miliar tersebut? Artinya ini bukan tanah PTP 2. Masuk kantong siapa? Baik. Nggak susah-susah banget aparat penegak hukum ini bekerja. Tidak perlu kita melihat kasus ada beberapa laporan masyarakat yang masuk seperti pematang lahan, lalu ada bangunan gapura. Tidak perlu. Ya, artinya kita melihat apa yang udah ditetapkan saja begitu. Nah, kepada oknum-oknum pejabat Pemprov Sumatera Utara, jangan jadikan LO yang dikeluarkan Kejati itu sebagai payung atau sebagai pelindung. Mentang-mentang ada LO. LO ini apa sih? Peraturan atau undang-undang. Jangan sementang-mentang ada LO yang dikeluarkan Kejati, ini menjadi payung untuk mereka untuk berlindung. Ya, dan itu saat ini terjadi. Dan itu terjadi. Makanya kami sampaikan APH ini harus lebih kencang maratonnya. Ya. Sesimpel itu kita. Periksa aja, panggil aja itu penjual dan pembeli lahan sport center. Siapa yang membeli, siapa yang menjual. Nah, yang membeli, ya kan? Yang membeli ini memberikan uangnya pada siapa? Siapa penjualnya? PTPN mengakui. Dari mana dasarnya? Ini udah dikalahkan oleh MA. Dan perlu diusut juga kemana dana yang sudah dikeluarkan, apakah masih dikas PTPN 2? Nah, itu dia yang harus jadi kerjanya APH. Bukan kerja kita menunjukkan fakta. Seperti itu Bang ya? Kita kontrol sosial. Baik. Kita selalu mendukung APH untuk lebih kencang dalam mengungkap kasus ini. Tapi Abang masih yakin penegak hukum di Sumatera Utara berani untuk merealisasikan PK tersebut? Kalau saya pribadi, saya sangat yakin sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Masih yakin ya? Sangat yakin. Baik. Apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Idianto ini. Kita yakin Kejati akan mampu mengusut itu. Kita berbaik sangka saja dulu. Ya. Ya kan? Kita kasih mereka waktu. Tapi saya rasa dengan adanya ini, putusan MA ini, Kejati harus lebih kencang. Tapi sudah di beberapa tahun sudah keluar PK ini. Mengapa tidak ada pelaksanaan juga? Nah, mungkin kita juga putusan ini baru ada beberapa belakangan waktu ini ada sama kita. Baik. Mungkin kita juga nggak tahu. Dan ini ketika udah ada sama kita, nah ini kita akan dorong. Kita dorong Kejati. Jangan sampai lepas lagi. Kalau sampai lepas ya udah kelewatan. Berarti nggak ada kerjanya Kejati ini. Baik. Masa Edi Rahmayadi tinggal menunggu bulan. Di bulan September nanti akan habis di awal. Dan ketika ini, terlepas dari direalisasikannya PK ini atau tidak, Bang Fahrul masih ada keyakinan bahwasannya pembangunan dari sport center masih tetap dilanjutkan. Ya, kalau persoalan melanjutkan atau tidaknya itu urusan mereka. Nah, kalau orang itu masih mempergunakan otak yang dikasih Tuhan sama mereka, yang dikasih pikiran sama Tuhan, ya kan? Harusnya mereka tahu itu salah. Baik. Pembangunan sport center ini, di balik itu kita juga ada perilaku kejahatan. Kenapa saya katakan ini perilaku kejahatan? Peraturan Presiden juga mengatakan ketika ingin mengambil lahan tersebut ya harus diganti rugi sama yang menguasai, memiliki. Artinya apa? Kita kasihan dirampas hak anak, dirampas hak masyarakat dari situ. Toh pada akhirnya terbuka satu-satu kan semua. Sampai pada akhirnya terbuka ini. Kalahnya PK dari PTP 2
soal lahan Desa Sena. Baik. Berarti kan udah terungkap semua. Ya. Lalu apa yang harus dipertahankan? Maka wajar sajalah nanti yang bilang, siapapun itu yang bilang dia mau masuk neraka, maka wajar saja dia masuk neraka gara-gara lahan ini. Siapapun itu, kita nggak sebut nama. Baik. Wajar dan pantas mereka masuk neraka. Satu atau dua orang, terserah berapa orang mereka yang mengatakan dia berani masuk neraka kalau ini tidak halal. Baik, Bang Fahru Roji, ini teringat seperti ucapan salah seorang pejabat di Sumatera Utara, Bang ya. Tapi terakhir, Bang Fahru Roji, apa yang ingin Abang tegaskan terkait dengan PK tersebut kepada Gubernur, kepada Dispora Sumut, dan juga kepada PTPN 2? Bertaubatlah. Hanya itu. Bertaubatlah. Tuhan sudah memberikan mereka otak untuk berpikir. Baik. Maka bertaubatlah. Jangan sedikit berani sumpah. Jangan sedikit mau masuk neraka aja. Tak tahan mereka nanti kalau masuk neraka. Baik, Bang Fahru Roji. Kan? Baik. Nah, untuk APH-nya saya rasa nggak ada alasan lagi untuk berlihai-lihai, selo-selo. Ini udah jelas, sudah terungkap satu persatu. Jangan nanti masyarakat murka. Kita tidak menginginkan itu. Tapi hari ini kita percaya kepada Kejati. Baik. Sederhana kok yang harus mereka lakukan. Periksa atau tangkap pembeli dan penjual lahan spot center. Baik. Udah seperti itu saja. Karena kemana itu uang 152 miliar? Ya kan? Kalau kita urai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara masih banyak yang harus diperlukan. Nah, hari ini pertanyaannya, masuk kantong siapa uang 152 miliar tersebut? Ya, Bang Fahru Roji, kita nantikan juga yang Abang sampaikan ini semoga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk berani bertindak. Jangan seperti yang kemarin-kemarin belum kita saksikan tindakan mereka. Terima kasih untuk program eksklusif Bang Fahru Roji. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara, Fahru Roji Harap. Saya Prasetyo. Sampai jumpa.